Tiga jenis tanaman yang mengubah pola dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas benda dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Halo teman-teman, hari ini agak spesial. Di belakang Ricky adalah salah satu sungai terpanjang di dunia dan merupakan sungai terpanjang kedua di China. Apakah teman-teman telah bisa menebak apa nama sungai ini? Seperti yang kita lihat, sungai ini berwarna kuning sepanjang waktu. Ya, Anda mungkin telah dapat menebaknya. Namanya Huanghe atau Sungai Kuning. Sungai ibunya orang Tiongkok yang sangat terkenal itu. Yellow River ini memiliki panjang total sekitar 5.464 km dan luas drainase lebih dari 752.000 km persegi. Konon kabarnya, Sungai Kuning ini memiliki 10 misteri supernatural yang belum terpecahkan sampai saat ini. Namun, hari ini Ricky akan berbagi tentang sesuatu yang agak lain dari biasanya, yaitu mengenai tiga jenis tanaman yang mengubah dunia ini. Pada dasarnya, penyebaran tanaman merupakan hal yang sangat rumlah. Misalnya, kisah sejarah cabai di China sebenarnya berasal dari benua Amerika. Mari kita sekilas memahami penyebaran tiga jenis tumbuhan yang telah mempengaruhi sejarah perkembangan dunia. Yang pertama adalah tembakau. Tempat kelahiran tembakau adalah Amerika. Setelah Columbus menemukan dunia baru, dia membawa tanaman berwarna coklat ini kembali ke Eropa dan kemudian merokok dengan cepat menjadi sangat populer di seluruh dunia. Mengapa tembakau dapat diterima secara umum? Di satu sisi, karena orang-orang berpendapat bahwa tembakau memiliki efek obat magis. Pada abad ke-16 di Eropa, hampir semua dokter menggunakan tembakau sebagai obat ajaib untuk mengobati sakit gigi, parasit usus, bau mulut, tetanus, dan bahkan kanker. Ada juga tahayul bahwa tembakau dapat menyembuhkan kematian kelam atau sering disebut Black Death. Pada saat itu, Eton College di Inggris menggunakan cambuk untuk memaksa anak-anak merokok supaya dapat menghindari wabah pandemi. Di sisi lain, mereka beranggapan merokok memiliki fungsi hiburan diri yang sangat unik, yang sangat populer di kalangan bangsawan dan orang-orang biasa. Orang-orang kelas atas merokok tembakau dan cerutu untuk mempertahankan sikap elegan bangsawannya. Sementara masyarakat umum tertarik untuk merokok pipa dan rokok dikarenakan setelah pekerjaan seharian yang cukup melelahkan, mereka berharap mendapatkan kenikmatan yang luar biasa untuk minum 2 gelas bir dengan teman-teman sambil menghisap sebatang rokok. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang menentang bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, namun jumlah perokok terus meningkat. Segala macam cara yang mungkin menjijikkan ataupun metode hukum lainnya tampaknya tidak mampu menghilangkan ataupun menghentikan tren merokok dunia. Kebiasaan merokok telah sangat populer hingga saat ini, dan industri manufaktur tembakau telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Bahkan telah menjadi sumber utama perpajakan di banyak negara termasuk Indonesia. Tanaman yang kedua adalah tebu. Tebu sebenarnya berasal dari Kepulauan Pasifik. Kemudian diperkenalkan ke China, India, dan Eropa melalui orang-orang Arab. Sebelum munculnya tebu, orang Eropa hanya bisa mendapatkan rasa manis melalui madu. Saat itu, gula adalah makanan yang hanya bisa dinikmati di meja kalangan bangsawan. Jadi, ketika mereka melihat tebu untuk pertama kalinya, orang-orang Eropa seolah-olah mendapatkan kejutan yang sangat besar. Semua orang Eropa tergila-gila dengan tanaman ini. Tetapi masalahnya, tebu itu tidak seperti tembakau, butuh waktu yang sangat panjang dan tenaga kerja untuk menanamnya. Kalau mau menanam dalam jumlah yang banyak, butuh banyak tenaga kerja. Jadi, sangat jelas tidak layak untuk ditanam di Eropa. Oleh karena itu, penjajah Eropa mengarahkan pandangan mereka ke Amerika. Banyak perkebunan tebu telah dibangun di Amerika Latin. Tetapi, bagaimana memecahkan masalah tanpa tenaga kerja? Akhirnya, orang Eropa memikirkan untuk menjual budak hitam dari Afrika ke Amerika. Tanaman tebu telah menyebabkan migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Yang terakhir adalah kentang. Asal-usul kentang adalah Amerika Selatan.
karena kentang sangat cocok untuk berbagai jenis tanah. Lagi pula karena kandungan patinya yang sangat tinggi, mereka dapat memberikan nutrisi yang kaya sehingga segera menjadi tanaman yang penting di dunia ini. Hasil tanaman kentang per hektar adalah 3-4 kali lipat dari sireal yang memberi makan lebih banyak orang. Pada abad pertengahan di Eropa, 1 hektar ladang kentang dan 1 ekor sapi hanya bisa memberi makan 1 keluarga. Itulah sebabnya kentang juga telah mengubah pola dunia. Misalnya, pada tahun 1756, Perang 7 tahun pecah di Eropa. Prancis, Austro-Hongaria, dan Rusia menginvasi Prusia berkali-kali dan menghancurkan lahan pertanian kentang. Tetapi untungnya, orang Prusia berhasil lolos dari bencana dengan mengandalkan kentang yang mudah tumbuh di tanah. Orang Prusia yang berhasil menyelamatkan diri dari bencana ini, kemudian mendirikan suatu negara yang kita kenal saat ini bernama Jerman. Sebagai contoh lainnya lagi, penyakit layu tanaman yang tiba-tiba melanda Irlandia pada tahun 1845 dan industri pertanian kentang lokal. Hanya dalam 2 tahun, lebih dari 1 juta orang meninggal karena kelaparan, demam, penyakit tipes, yang kemudian menyebabkan lebih dari 1 juta orang Irlandia Serikat. Coba Anda bayangkan, tembakau, tebu, kentang. Ketiga tanaman ini sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa mereka telah memainkan peran yang begitu besar dalam sejarah umat manusia? Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!